ada yang namanya pengacara sombong yang katanya dia itu seorang pengacara dari keluarga Vina. Tapi ada yang aneh bagi saya. Tapi dia sangat dekat sih dengan keluarganya yang namanya mantu wakil bupati. Aneh nggak kira-kira? Sayembaranya 10 juta. Dengar Bu Putri, si Tompel, denger ya. Saya itu orang keras kritik, keras berpendapat. Antum-antum semua aja banyak pengen tahu informasi dari saya sebenarnya. Ya kan, itu satu. Kedua, saya menyentil pejabat tinggi di negara ini, nggak ada yang ngadain sayembara. Pertama, satu, seorang jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Saya membuka kasus-kasus masalah proyek. Di antaranya masalah tambang-tambang, banyak saham-sahamnya. Itu aja beliau nggak adakan sayembara. Orang pengacara ecek-ecek yang model yang namanya Putri adakan sayembara. Mbak kalau tahu, Anda menangani kasus ini sampai 8 tahun nggak tahu. Sedangkan Anda di belakang ya Putri ya, menelisik semua konten saya itu banyak benernya kan. Menelisik konten saya itu benar-benarnya. Kamu bilang saya menghalangi penyelidikan. Kapan saya menghalangi penyelidikan? Saya itu memberikan info jalan agar penyelidikan itu lebih lancar. Diawali pemeriksaan yang namanya penyuapan kasus seorang itu penangkapan narkoba pada waktu itu. Itu jalan utamanya. Panggil kembali bupatinya, panggil kembali Polresnya, panggil kembali Polda Jabarnya, panggil kembali wakil bupatinya. Terlibat enggak orang-orang ini? Nah, kebohongan-kebohongan ya, sedangkan Anda ya ada orang yang mirip sama Anda, itu Linda. Live streaming. Kenapa ya tidak menelisik yang namanya si Linda lagi siaran langsung ketika ditanya orang, kenapa ya Linda itu setiap kesurupan kok ada jadwalnya ya? Jawabnya apa? Saya tuh di luar kesadaran, ya kan? Beda dengan Aep. Aep orangnya sadar mengatakan itu. Artinya iblis semua dong ini yang berperan. Nah, kemudian Putri juga harus mengamati keluarga dari mantu. Keluarga mantu katanya ada yang tidak bisa mengendarai motor tapi punya SIM C, terus mengendarai motor segitu besarnya, Kawasaki pula. Ya, jangan bilang itu belajar. Ya, kesombongan itu mulu. Ya, kesombongan itu mulu Tompel ya. Dengar, saya itu sentil seorang yang namanya Kapolri kita, sentil yang namanya Bapak Luhut Binsar Panjaitan, apalagi saya bongkar-bongkar masalah kasus korupsi. Tidak ada mereka adakan sayembara. Sombong kali kau, ya. Sebenarnya kau itu yang mencari informasi dari konten-konten saya, ya kan? Kalau kau itu senior, kenapa berlarut-larut sampai 8 tahun menangani kasus ini? Benar Anda itu, ya. Benar-benar Anda itu yang namanya pengacara untuk seorang keluarga Vina. Tapi saya agak risih, tahu? Saya tidak yakin 100% Anda itu benar-benar murni mau menolong yang namanya keluarganya Vina. Paham? Sampai di situ aja saya udah paham. Matamu itu nggak bisa saya iniin ya. Matamu itu mata pembohong itu. Saya tidak tahu bagaimana hukum di Indonesia ini ya, tapi yang pasti saya menemukan video itu, saya melihat video itu, hati saya merasa yakin kalau itu bukan pelakunya karena dia langsung mau bersuara saat konferensi pers ya.
Jadi saya mohon dengan sangat dan dengan hormat kepada Bapak Kapolri, ya, mohon kasus ini bisa dituntaskan dengan sebenar-benarnya, Pak, ya. Dan Bapak Presiden Joko Widodo, mohon bantuannya, Pak, karena kasihan keluarga Vina, ya, sudah 8 tahun kasus ini tidak bisa terungkap dengan yang sebenar-benarnya dan dengan yang semestinya. Ya Pak, jangan sampai salah tangkap atau mengambing hitamkan orang yang tidak bersalah untuk menjadi terdakwa kasus, menjadi tersangka. Alangkah kasihannya keluarganya, Pak, kalau sampai memang orang tersebut tidak melakukan apa-apa tapi dijadikan tersangka. Ya. Saya di sini juga akan membantu mencarikan bukti-bukti, mencarikan informasi. Saya juga tidak diam, Pak, ya, tapi juga mohon dibantu keadilan dari pihak kepolisian untuk mengungkap yang sebenar-benarnya pelakunya ini. Saya yakin polisi yang saat tahun 2016 itu tahu. Saya yakin itu. Jangan diam aja, Pak. Backingan dan lain-lain, saya tidak takut. Saya yakin semua netizen yang ada di Indonesia yang ingin mengungkap kasus Vina ini tidak takut dia itu backingan siapa, ya. Jadi tolong kepada kepolisian negara Republik Indonesia bisa memberikan bukti yang sebenar-benarnya, ya Pak. Karena apabila Bapak istilahnya salah tangkap atau mengambing hitamkan orang, kami selaku masyarakat tidak akan pernah percaya lagi kepada yang namanya polisi. Jangan sampai hanya sebuah kasus, satu kasus, ya, kepercayaan kami hilang, Pak, kepada kepolisian. Dan kepada Bapak Kapolri, ya, saya harap Bapak bisa tegas. Saya harap Bapak ini bisa mengungkap kasusnya Vina. Kenapa saya begitu, Pak? Karena, ya mohon maaf, sebelumnya kasus Ferdy Sambo yang melibatkan polisi lain, itu aja bisa keungkap, Pak. Kenapa ini enggak? Emang DPO ini siapa sih? Mau dia punya backingan kah? Apakah backingannya, Pak? Kami netizen tidak pernah takut, ya. Sekali lagi, Pak, mohon dibantu. Terima kasih.